Ya itu tadi, saya kira-kira bulan April yang lalu itu buka kartu tarot, tanya tentang negeri ini. Apa jawabannya tarot? Sampai dengan akhir tahun ini isinya hanya dua, orang tukaran, orang gebuk-gebukan. Isinya hanya itu sampai akhir tahun ini. Terus saya gak kaget karena saya sudah nulis buku Jagat Merenovasi Diri, bahwa manusia ini nanti akan disisakan 27,3% seluruh dunia. Sisakan sedemikian. Bahkan kemarin setelah saya mengikuti viral-viral itu, ada suatu negara yang misterius. Negara itu negara kapitalis, ya, yang besar. Dia karena dia itu mata uangnya sudah tidak mendapat penghargaan di dunia, karena stok emasnya sudah habis dia, ya. Akhirnya dia berpikiran dunia ini ekonomi akan menjadi stabil dan langgeng, ya, kalau penduduknya tinggal 1/4. Itu kan gila. Artinya yang 3/4 itu harus dibunuh. Lewat apa? Dan lain sebagainya. Terus saya ikuti terus perkembangannya. Ternyata ada ahli-ahli virus tertentu yang memang sengaja dibuat untuk disebarkan. Yang pertama kali kalau viral itu saya lihat itu kelihatannya yang dibuat uji coba itu di daratan Cina, karena penduduknya 1,3 M, ya. Nah, bayangannya dengan disebarin itu Cina akan tumbang. Ternyata Cina sekarang lebih hebat dari negara itu sendiri, dan mungkin sekarang ini termasuk terhebat di dunia. Lalu ada negara-negara yang bisa kita tengok sebagai toladan kacamata buat kita. Satu, Korea Selatan. Korea Selatan itu COVID-nya 0%. 0%, ya. Ini kan aneh. Lalu demikian juga di negeri Belanda itu yang dulu pernah dikatakan katanya menjajah negeri kita. Penjara itu tidak ada isinya, kosong. Kriminal tidak ada, perdata tidak ada, tukang copet tidak ada, apalagi koruptor tidak ada. Sampai berteriak di negara-negara tetangga, kalau negara-negara tetangga itu surplus tahanannya, buat tolong dikirim ke penjara saya, karena penjara itu sudah dianggarkan oleh APBN-nya Belanda, tapi yang bingung tidak ada. Jadi itu sebenarnya harus kita kaji kenapa bisa begitu. Lalu bangsa kita itu tadi sudah lewat Dhamma TV, saya kupas dengan Pak Trimo itu prasojo dari bahasa Jawa, kita tinjau dari itu bahwa sekarang ini kelihatannya bangsa kita lagi diacak-acak pola berpikirnya supaya semakin lama semakin lupa bahwa kita itu anak-anak negeri, pemilik negeri ini, warisan daripada leluhur kita, gitu. Yeah. Tapi yang tidak bisa dibantah adalah ini merupakan sebuah bisnis farmasi dengan keuntungan triliunan yang sangat luar biasa, ya. Mulai termogan, masker, belum lagi Bill Gates yang bangun pabrik vaksin sangat luar biasa. Dan sebelumnya dia juga sudah mengatakan kelak dunia ini krisis gara-gara virus dan sebagainya. Betul. Tidak masuk akal kalau ini. Tidak masuk akal sama sekali. Ya. Dan bahkan mereka itu jauh-jauh sudah membuat anti vaksinnya, antivirus ya. Itu kalau nggak salah mereka itu memproduksi sekitar 2016 kalau nggak salah itu. Betul. Cuman ini vaksin udah terlanjur diborong. Iya. Ya udah lah ya, kita doakan mudah-mudahan ya segera berlalu lah ya. Saya geser ini kebetulan karena lama nggak di sini, banyak titipan pertanyaan dari teman-teman. Apakah kita harus pindah agama yang jadi Kusumo ketika dalam proses semedi itu melihat nabinya agama lain? Contoh, saya Muslim, tapi kemudian pada saat melakukan
orang Jawa kan biasa semedi melakukan hening itu, kontemplasi itu, terus kemudian melihat ada Buddha, sosok Buddha gitu. Apakah kemudian itu harus pindah agama? Bagaimana tanggapannya? Saya pikir tidak perlu itu ya, tidak perlu, karena proses dialektika fisiologi masyarakat itu akan berkembang sesuai dengan era dan zamannya ya. Agama 2000 tahun yang lalu ya, dengan Kristen misalnya itu kan 2000 yang lalu ya, 2000 tahun yang lalu ya. Dengan Kristen yang sekarang seharusnya sudah berubah ya. Oleh karena itu di agama sendiri itu dijelaskan bahwa setiap kurun waktu tertentu akan dilahirkan seorang nabi. Nah ini kan jarangnya dipahami, jarang diterangkan dengan indah dan benar gitu kan. Karena apa? Karena saking agungnya Sang Maha Kuasa ya. Kenapa dilahirkan nabi kok berkali-kali lahir? Ya seperti saya aja. Pada waktu saya baru kawin, umur saya pada waktu itu 18 tahun ya. Pada waktu saya mempunyai anak 3, teknis saya hidup, perilaku hidup saya pasti lain dengan yang lalu, meskipun agamanya tetap ya. Apalagi sekarang cucu saya sudah 7, teknis pola hidup saya juga harus lain, mau tidak mau harus lain. Nah oleh karena itu setelah saya renungi, cermati perjalanan dialektika kehidupan masyarakat, ternyata selalu ada hukum di dalamnya yang isinya adalah tese, antitese, sintese. Tese itu keadaan sekarang ini hari Senin, besok hari Selasa, ya, besok lagi hari Rabu. Hari Senin pada waktu pisang misalnya itu ontongnya sudah mulai keluar, ya, mungkin Selasa pisangnya mulai tumbuh. Mungkin sintesenya pisang itu akan berbuah, akan matang, dan kalau dimakan-makan bijinya akan jatuh, lalu tumbuhlah pisang-pisang yang baru. Itu hukum, dan ini hukum alam itu tidak bisa terbantahkan. Inilah termasuk hukum-hukum Tuhan. Nah, agama dalam satu sisi adalah mereka masih terjebak dengan teori-teori politik pada waktu tokohnya itu yang sang nabi itu ada. Misalnya Tuhan Yesus sekitar tahun 1 Masehi ya, sekitar itu ya. Era pada waktu itu di Eropa pun, di Israel pun, dimanapun lain ya, lain. Dan lalu Islam juga sama. Islam sekitar tahun 600 ya. Pada waktu Rasulullah memimpin di Jazirah Arab sana, diikuti dengan para pengikut-pengikutnya. Ya memang pada waktu itu beliau masih karismatik. Seorang nabi itu selalu karismatik. Karena apa? Karena nabi, pemimpin baru tadi itu bersamaan dengan istilah yang namanya wahyu. Ya, wahyu. Kalau pemimpin bisa dipilih lewat pungutan, bisa. Tapi kalau pimpinan bisa dipilih lewat pungutan, ya, bitingan. Tapi kalau pemimpin itu lahir karena kodrat, bisa juga inkarnasi, bisa juga reinkarnasi. Nah, inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu adalah hidup sekarang yang lalu leluhur itu ngomong. Karena leluhur itu sebenarnya pada waktu berbentuk sukma, itu begitu didoakan tuh langsung ke surga lah, kok enak. Nggak ada itu. Hidup itu masih bergelombang sedemikian rupa. Kepercayaan si Jawa, kenapa kok saya sangat yakin atas kepercayaan si Jawa? Karena Jawa ini ada untuk membuktikan bahwa Sang Maha itu real hukumnya, dan hanya dilakukan oleh manusia-manusia yang dirinya itu menyatu dengan dirinya. Oleh karena itu kita harus mengerti perbedaannya Allah dan Tuhan, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah. Ini banyak orang yang tidak paham. Allah itu seluruh sekalian alam. Tidak ada orang satupun yang mampu menjangkau. Tidak ada nabi satupun yang menjangkau. Karena dia zat. Ya. Karena dia zat dan sangat besar. Ya.
Setelah itu lalu karena besar itu berbentuk menjadi ada. Apa itu? Ya matahari, ya bulan, ya planet, ya air, samudra yang sedemikian banyaknya itu. Karena ini hidup, hukumnya itu plus dan minus. Plus itu Siwa, minus itu bumi, Parwati. Pinjam budaya orang Hindu ya. Nah, langit dan bumi. Setelah ada bumi itulah lalu ada manusia. Oleh karena itu manusia kalau pengen hidup langgeng, selaras, sepaham dengan watak bumi, harus paham dengan ini. Untuk apa saja. Dan ini yang paling dasar memahami adalah leluhur kita. Si Jawa. Maaf, ini bukan sufisme. Si Jawa itu kan udah ribuan tahun yang lalu ada ya. Mungkin sekarang keturunannya atau gennya ya menjadi orang Batak, menjadi Manado, menjadi Irian Barat juga bisa juga, menjadi Bali bisa juga, menjadi ini bisa juga seperti itu. Misalnya adik-adik ngaji rasa, mustahil adik-adik itu tidak ada satu cahaya para leluhur yang menyentuh batin adik-adik. Karena apa? Seingat saya, seluruh penonton ngaji rasa tersentuh hatinya, bukan pikirannya, hatinya. Berarti itu sentuhan rasa, ya, ada kesamaan rasa. Nah, kalau sudah rasa, itu tidak ada warna kulit, tidak ada suku, tidak ada bangsa. Inilah Bung Karno menggali Pancasila itu terdiri dari Ekasila, gotong royong, ya. Setelah gotong royong itu ternyata gotong royong itu kalau dikupas menjadi 3, ya. Satu, orang itu pasti percaya akan adanya sang Maha Pencipta. Lalu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus gotong royong itu mesti kompak satu dengan yang lainnya. Kekompakan kebersamaan itulah disebut selanjutnya menjadi kebangsaan. Karena gotong royong itu bekerja, entah membuat jembatan, entah membangun rumahnya, tetangganya dari bareng-bareng ya, tanpa ongkos, tanpa apa, dengan ketulusan. Ini manusiawi. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan dan kemanusiaan. Itu trisilanya. Setelah itu kebangsaan tetap menjadi ketuhanan yang Maha Esa tetap, lalu kebangsaan, lalu kemanusiaan, lalu kerakyatan, lalu keadilan sosial. Nah, kebangsaan itu persatuan itu tadi ya. Iya, persatuan tadi itu. Yang asli itu 5K. Jadi anak nggak sekolah pun ngapalnya gampang. Waktu kakek masih kecil, di kantor-kantor desa itu tulisannya itu 5K itu. Orang nggak sekolah pun ngapalnya gampang. Setelah tahun 74, zaman Orde Baru, Amerika full, wah, bangsa itu jangan nomor 2, jangan nomor 2, harus nomor 3. Yang penting manusia, karena bumi itu adalah yang huni manusia. Karena apa? Tujuannya Amerika supaya kita ada kebebasan. Nah, kalau manusia diberi kebebasan sebebas-bebas